Halo anak-anak, mari kita kembali melanjutkan belajar kita dalam home learning penabur. Di video terdahulu ada beberapa latihan soal mengenai lensa cembung, dan kali ini kita akan membahas latihan soal tersebut. Kita mulai dari soal nomor 1. Lukiskan pembentukan bayangan jika benda diletakkan di ruang 3. Kita akan melukiskan bayangan pada lensa cembung jika benda diletakkan di ruang 3. Terlebih dahulu kita gambar lensa, kemudian kita buat sumbu utama. Pada perpotongan lensa dan sumbu utama terdapat titik pusat optik. Kemudian kita gambarkan dua titik fokus, satu di depan, satu di belakang. Juga titik 2F di depan dan di belakang. Kita gambarkan benda di ruang 3, yaitu tempat atau ruang yang lebih jauh dari titik 2F. Kemudian kita gunakan sinar istimewa pada lensa cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Bayangan terbentuk pada perpotongan sinar bias. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Soal nomor 2, lukiskan pembentukan bayangan jika benda diletakkan di titik 2F. Kita lukiskan nanti benda di titik 2F. Sama dengan soal nomor 1, kita gambar pertama adalah lensa, kemudian sumbu utama, kita namai titiknya, ada fokus di depan, fokus di belakang, 2F di depan, dan 2F di belakang. Kita gambarkan benda tepat di titik 2F. Kemudian kita gunakan sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus. Sinar melalui pusat optik, tidak dibiaskan. Dan bayangan terbentuk pada perpotongan sinar bias, tepat di titik 2F yang bagian belakang. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, sama besar. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Sebuah benda terletak 6 cm di depan lensa cembung yang memiliki titik fokus 8 cm. Hitunglah jarak bayangan yang dihasilkan, perbesaran bayangan, lukis pembentukan bayangannya, dan tuliskan sifat bayangan yang dihasilkan. Pertama kita tuliskan, diketahui jarak benda SO 6 cm, fokus 8 cm. Yang ditanyakan adalah SI jarak bayangan, M perbesaran, kemudian melukiskan pembentukan bayangan dan sifatnya. Dengan menggunakan rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, kemudian kita masukkan nilai dari SO dan F-nya. SO-nya 6, fokusnya 8. 1/SI sama dengan 1/8 dikurangi 1/6. Kita samakan penyebut. 1/SI sama dengan 3/24 dikurangi 4/24. 1/SI min 1/24. Artinya SI min 24 cm. Min 24 cm artinya bahwa bayangan SI-nya ini 24 cm di depan lensa cembung. Perbesaran bayangan adalah nilai mutlak dengan menggunakan garis tegak. Nilai mutlak dari SI per SO, min 24/6. Sehingga nilai mutlaknya adalah 4 atau 4 kali, yang artinya bahwa ukuran bayangannya 4 kali lebih besar dibanding dengan ukuran bendanya. Kita tidak akan menggambarkan pembentukan bayangan. Dengan menggunakan sinar istimewa pada soal nomor 1 dan nomor 2, kalian sudah bisa melukiskan pembentukan bayangannya. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak,
diperbesar. Soal nomor 4. Sebuah paku setinggi 1,5 cm diletakkan pada jarak 15 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 5 cm. Hitunglah jarak bayangan, tinggi bayangan, lukis pembentukan bayangan, dan tuliskan sifat bayangannya. Diketahui jarak benda 15, jarak fokus 5 cm, kemudian ditanyakan jarak bayangannya berapa, tinggi bayangannya berapa, dan kemudian lukiskan dan tuliskan juga sifat bayangan yang terbentuk. Kita jawab, rumusnya sama, 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. SO-nya 15, fokusnya 5. Jadi 1/15 tambah 1/SI sama dengan 1/5. 1/15 kita pindah ruas ke kanan menjadi 1/SI sama dengan 1/5 dikurangi 1/15. Disamakan penyebutnya 3/15 min 1/15. 1/SI 2/15 sehingga SI-nya 15/2 sama dengan 7,5 cm. Letaknya ada di belakang lensa. Perbesaran M sama dengan SI/SO. Ini dibutuhkan nanti untuk menghitung tinggi bayangan. Perbesarannya adalah 7,5 dibagi 15 sama dengan setengah. Perbesaran setengah artinya bahwa bayangan adalah setengah dari tinggi benda. HI atau tinggi benda tadi sama dengan perbesaran kali tinggi benda, setengah dikali 1,5 kita peroleh 0,75 cm tinggi bayangannya. Dengan menggunakan sinar istimewa seperti pada nomor 1 dan 2, kalian juga bisa melukis pembentukan bayangannya. Kalau kalian gambar dengan benar, akan diperoleh sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, diperkecil. Kita langsung ke soal nomor 5. Perhatikan gambar pembentukan bayangan benda di depan lensa cembung berikut. Amati dengan cermat. Diketahui pada gambar, jarak benda 5 cm. Jarak bayangan 18 cm. Kemudian, jika benda digeser 6 cm menjauhi lensa, maka hitunglah jarak bayangan dan sifat bayangannya yang nanti dihasilkan. Kita harus melakukan analisis karena ada dua kondisi, yaitu yang pertama sebelum digeser. Sebelum digeser, diketahui jarak bendanya 9 cm, jarak bayangan 18 cm. Dari sini kita bisa menghitung fokus lensa. Kemudian, kondisi kedua yaitu sesudah digeser. Sesudah digeser, SO-nya berubah menjadi 9 plus 6, 15 cm. Sedangkan fokusnya kita bisa peroleh dari kondisi atau perhitungan sebelumnya. Karena itu, langkah pertama kita adalah menghitung jarak fokus. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, 1/9 ditambah 1/18. Disamakan penyebutnya menjadi 2/18 ditambah 1/18. 1/F 3/18, maka F-nya 18/3 sama dengan 6 cm. Nah, setelah digeser, kita masih menggunakan rumus yang sama, hanya SO-nya dipindah ke kanan. 1/SI sama dengan 1/F min 1/SO. 1/SI sama dengan 1/6 dikurangi 1/15. Disamakan penyebutnya menjadi 5 dikurangi 2/30, 3/30. SI-nya 30/3, 10 cm. Sedangkan sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Demikian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.